Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita datang kepada Tuhan. Kita memberikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah. Kita sepakat, mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik. Dan sebentar kami akan naikkan pujian kami. Sucikan, kuduskan, layakkan sehingga apa yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku sembah. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Mari pujikan dari awal, katakan selain Kau. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Haleluya.
satu-satunya di dalam hidup kami. Yesus Raja, haleluya. Ya la 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 masih sikiri ya la 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 la. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Ya la 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 ya la 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 bo shiri ya la 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 basi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Oh haleluya. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh naikkan pujian kami, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan, di bulan Oktober ini kita punya tema khotbah adalah Extraordinary Favor. Ya, favor yang sangat luar biasa. Favor bisa diartikan banyak hal di dalam bahasa Indonesia. Favor juga berarti adalah perkenanan Tuhan. Favor juga berarti kasih karunia, anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Itu Tuhan sediakan bagi setiap orang-orang percaya. Ya, pagi hari kita akan belajar salah satu tokoh Alkitab yang mendapatkan favor Tuhan, extraordinary favor yang luar biasa di dalam hidupnya. Ya, kita akan sama-sama buka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Ester pasal 2 ayat yang ke-9. Ester pasal 2 ayat yang ke-9 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayang, sehingga Hega segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja, kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Nah, dikatakan oleh firman Tuhan bahwa ketika Hegai, ya, koordinator yang mengumpulkan gadis-gadis untuk dijadikan ratu pengganti daripada Ratu Wasti, ya, maka dikatakan oleh firman Tuhan, ya, maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya kepada Hegai, ya. Jadi rupanya terpancar sebuah kemuliaan Tuhan yang luar biasa, terpancar sesuatu yang dahsyat yang menarik banyak orang, sehingga menimbulkan kasih sayang kepada Hegai, dan Hegai memperlakukan Ester dengan perlakuan yang sangat khusus, ya. Mari kita buka ayat berikutnya lagi. Ester pasal 2 ayat yang ke-15 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara.
Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida raja-raja penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Sekali lagi, ini diulangi lagi. Seperti Esther yang mendapatkan extraordinary favor yang sangat luar biasa, ya. Bukan cuma Hegai timbul kasih sayang kepada Esther, tetapi Esther mendapatkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Jadi bisa Bapak Ibu Saudara bayangkan, ya, semua orang yang melihat Esther itu, maka dari hatinya timbul kasih sayang. Ini saya kena percaya sebuah extraordinary favor yang Tuhan berikan dalam kehidupan Esther. Terpancar kemuliaan Tuhan, terpancar karakter ilahi, karakter Kristus dari wajah Esther, ya. Inilah orang yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, anugerah yang sangat luar biasa, ya. Mari kita lihat ayat berikutnya lagi dalam Kitab Esther pasal 2 ayat 17, ya. Ketika mereka mulai masuk di dalam ajang pemilihan ratu untuk menggantikan Ratu Wasti, ya, maka dikatakan ayat 17, maka Esther dikasihi oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Dan ketika ajang dipilihnya Ratu Wasti, ya, gadis-gadis bijaksana itu diperlihatkan kepada baginda Raja Ahasiweros, ya. Dan ketika mereka diperlihatkan kepada Raja Ahasiweros, rupanya Raja Ahasiweros jatuh cinta kepada Esther, ya. Dikatakan oleh firman Tuhan, maka Esther dikasih oleh baginda lebih daripada semua perempuan lain, ya. Pada akhirnya Ratu Esther mendapatkan kasih karunia yang luar biasa. Dia menang bersaing di antara gadis-gadis cantik seluruh penjuru bangsa di kerajaan Media Persia. Pada akhirnya Esther berhasil menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kena percaya, ya, orang Kristen yang mendapatkan extraordinary favor, ya, masa depannya itu sangat luar biasa. Tuhan punya rencana yang sangat indah, bahkan Tuhan punya rencana yang sangat sempurna dalam setiap kehidupan orang-orang Kristen yang menerima extraordinary favor. Sayangnya tidak semua orang percaya mendapatkan extraordinary favor, ya. Tidak semua, tetapi saya akan percaya ketika seseorang menerima extraordinary favor daripada Tuhan Yesus Kristus, maka saya akan percaya masa depannya itu sangat gilang gemilang, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan pada akhirnya Ratu Esther berhasil menggantikan Ratu Wasti. Dan tidak cukup sampai di situ, ya. Ketika Haman, salah satu pejabat yang jahat dalam kerajaan Media Persia, itu mengancam Mordekai, ya, untuk membunuh semua bangsa Israel yang ada, ya. Maka Mordekai segera memberitahukan hal itu kepada Esther. Dan saudara, apa yang dilakukan oleh Ratu Esther, ya, kita akan lihat dalam ayat berikutnya. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Wow, sangat-sangat luar biasa. Esther ini
dia mendapatkan extraordinary favor dari Tuhan. Tetapi satu perkara, ya, Esther adalah orang yang berani berkorban, orang yang rela mati untuk bangsanya. Dia mengasihi bangsanya. Ya, bisa jadi kalau terjadi genocide atas bangsa Israel, Ratu Esther bisa diselamatkan, satu-satunya bangsa Israel yang bisa diselamatkan. Tetapi dia katakan, ya, kepada Mordekai, biarlah semua bangsa berpuasa 3 hari 3 malam, mereka tidak makan dan tidak minum. Bahkan Ratu Esther pun juga melakukan hal yang sama. Di kalimat terakhir dikatakan, ya, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Esther berani melangkah sebuah keputusan, ya, mengambil sebuah keputusan untuk menghadap raja, ya. Karena pada waktu itu tidak semua orang diperkenankan untuk masuk dalam menghadap raja, ya. Taruhannya adalah nyawa, ya. Ratu Esther berani ambil risiko, ya, melangkah iman untuk menghadap raja, walaupun taruhannya adalah nyawa. Resikonya dia akan mengalami kematian, tetapi dia berkata, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini karakter Esther yang sangat luar biasa. Ada karakter Kristus di dalam kehidupan Esther, ya. Dan ayat terakhir kita akan melihat apa hasilnya. Esther pasal 7 ayat yang ke-6. Dikatakan oleh firman Tuhan, lalu jawab Esther, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Ya, jadi pada waktu itu Ratu Esther mengundang Raja Ahasiweros dan juga Haman yang bermaksud genocide, membunuh semua bangsa Israel, untuk makan di dalam istananya Ratu Esther. Dan ketika mereka berjumpa satu dengan yang lainnya, maka Ratu Esther berkata, inilah Haman, orang jahat yang akan membunuh kami semua bangsa Israel, kata Ratu Esther. Maka pada saat itu juga Haman ditangkap dan segera dia dihukum mati. Bapak bisa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara rindu menerima extraordinary favor yang luar biasa dalam kehidupan saudara, mari kita mau lihat Esther. Kita mau contoh kehidupan Esther. Esther adalah orang yang menerima extraordinary favor dari Tuhan yang sangat luar biasa. Dari wajahnya menimbulkan kasih sayang bagi setiap orang yang melihat Esther. Dan pada akhirnya Esther mengalami kemenangan. Bangsa Israel diselamatkan oleh karena usahanya, oleh karena korban daripada Esther. Saya yakin dan percaya firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita semua dimanapun Anda berada mengikuti ibadah doa pagi secara online. Dan ketika fajar hari kita terlebih dahulu membuka hati kita masuk dalam hadirat Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka saya yakin dan percaya sepanjang hari ini kita akan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan apapun yang kita lakukan, Tuhan akan buat menjadi berhasil. Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.